Pertempuran melalui surga. Panatua Zaesin akan melanjutkan spoiler cerita Battle Through the Heavens versi novel. Makin seru pertempuran antara Xiaoyan melawan Protektor Wu dan Tianhou Zunze, Dokter Peri Kecil, Klan Lembah Es. Bab 1098, Langit Membakar Mengusir Api. Segel yang dibentuk oleh tangan Xiaoyan tiba-tiba menegang setelah tangisan dingin terdengar di dalam hatinya. Dia menggenggam tangan dan menyalakan api berwarna biru tua perlahan melengkung dan naik dari telapak tangan. Api biru tua ini disebut si Demon Flame. Itu bukan api surgawi. Sebaliknya, itu hanyalah salah satu dari Beast Flames yang lebih kuat yang diperoleh Xiaoyan saat mengumpulkan Beast Flames. Api ini berasal dari tubuh binatang sihir peringkat 7, binatang setan laut. Itu cukup kuat, tentu saja, secara alami tidak dapat dibandingkan dengan api surgawi. Namun, hal ini tidak dapat hilang sekarang karena Xiaoyan ingin menggunakan teknik mengusir api 5 cincin. Api biru tua muncul dan segera membengkak. Itu bergoyang secara misterius sebelum berubah menjadi serigala api biru setinggi 100 kaki. Teknik mengusir api 5 cincin membutuhkan 5 jenis api untuk membentuk 5 roh api yang berbeda, serigala, macan tutul, singa, harimau, dan naga. Hanya ketika kelima jenis roh api muncul bersama-sama, barulah mungkin untuk membentuk formasi mengusir api 5 cincin. Kekuatannya sangat menakutkan, namun, agaknya Xiaoyan hanya mampu membentuk 3 sosok dari 5 roh menggunakan 3 jenis api surgawi. Dengan demikian, kekuatannya akan sedikit berkurang. Bahkan jika hal itu terjadi, kekuatannya masih cukup untuk membakar lautan dan merebus langit. TL, binatang terakhir diubah menjadi naga daripada ular. Segel tangan Xiaoyan berubah sekali lagi setelah membentuk roh serigala api. Manik merah menyala diam-diam muncul di telapak tangan. Sinar matahari dari langit menyebabkan sekelompok besar api berwarna putih muncul di telapak tangan Xiaoyan. Pikiran Xiaoyan mengendalikan kelompok api berwarna putih ini saat bergoyang dengan cepat. Dalam waktu singkat, diaglomerasi itu menjadi roh macan tutul api. Dengan kemampuan mengendalikan api Xiaoyan saat ini dan mempraktikkan keterampilan penciptaan api, dia telah mencapai persyaratan yang diperlukan untuk teknik mengusir api 5 cincin ini. Terbentuknya 5 jenis roh api tidak menimbulkan banyak kesulitan. Seekor serigala api besar dan macan tutul api berdiri di depan Xiaoyan dengan cara yang ganas. Mereka mengeluarkan suara rendah ke kelompok Tianxi. Tindakan Xiaoyan ini juga membuat kelompok Tianhe agak terkejut. Mereka sedikit tidak yakin tentang niat Xiaoyan. Sementara kelompok Tianxi merasa terkejut, tangan Xiaoyan sekali lagi berubah dengan cepat. Api hijau, tak terlihat, dan putih pekat perlahan muncul dari telapak tangan satu demi satu. Setelah kemunculan ketiga api surgawi ini, suhu tempat ini meningkat secara signifikan. Penghalang udara dingin yang menutupi kota Ye sangat berfluktuasi. Namun, beruntung ada banyak murid lembah sungai es yang memberikan ki dingin padanya. Oleh karena itu tidak ada warna pucat yang dapat ditemukan pada penghalang udara dingin. Keakraban yang dimiliki Xiaoyan atas ketiga jenis api surgawi ini jauh lebih besar daripada 2 api dari sebelumnya. Oleh karena itu, pembentukan 3 jenis binatang api terakhir tidak menghabiskan banyak waktu. Dalam beberapa menit, roh api singa yang seperti kehidupan, roh api harimau yang seperti kehidupan, dan roh api naga yang seperti kehidupan yang lahir dari api surgawi yang berputar, muncul di tempat ini. Langit bergetar mengikuti kemunculan 5 jenis roh api ini. Energi alami yang awalnya tenang juga diungkapkan oleh sesuatu karena menjadi sangat kejam. Perubahan mendadak yang muncul menimbulkan kejutan. Dari banyak orang yang tak terhitung banyaknya. Sesaat kemudian, banyak dilemparkan ke 5 roh api besar di samping Xiaoyan tanpa persetujuan sebelumnya. Kelima makhluk besar ini baru saja muncul ketika perubahan seperti itu terjadi di alam. Jelas, pasti ada hubungan antara kejadian tersebut. Teknik mengusir api 5 cincin, tidak terduga bahwa anak kecil ini telah mengajarkannya sampai tahap ini. Dengan mengajar teknik dos saya, dia dianggap telah memperoleh sebagian dari warisan saya, bukan? Mata Tianhuo Zunze juga tertarik dengan riak di alam. Kejutan melintas di matanya ketika dia melihat 5 roh api yang dikenalnya. Sudut mulutnya langsung sedikit senang. Cara lembah sungai es ini dalam melakukan sesuatu yang benar-benar cocok dengan kata tercela. Lupakan tentang menindas seseorang yang lebih muda hanya karena Anda lebih tua. Sekarang, Anda bahkan ingin menindas orang lain dengan angka. Itu benar-benar mengurangi prestise sekte besar.
Tian Huozunze melirik Tian Xuangzi di depannya dan memukulnya dengan lemah. Pemenang menjadi raja sedangkan yang kalah menjadi bandit. Lembah Sungai Esku hanya peduli dengan hasil saat melakukan apapun, bukan proses bagaimana melakukannya. Tian Xuangzi tersenyum di hadapan Tian Huozunze. Dia berkata, namun, kinerja bocah ini jauh melebihi ekspektasi saya. Dia tidak akan lagi memiliki perlindungan keberuntungan kali ini. Tian Xuangzi dengan jelas memahami kekuatan Tianxi. Meskipun Tianxi gagal terakhir kali, alasannya adalah karena Tian Huozunze. Selain itu, dia saat ini dibantu oleh dua sesepuh lembah Sungai Es. Dengan ketiganya bergandengan tangan, tak seorang pun di bawah level Douzun bisa bertarung dengan mereka. Apalagi tidak perlu membicarakan Xiaoyan. Tian Huozunze tetap tidak berkomitmen. Kedua orang ini berdiri di langit tanpa ada yang bisa melihat melalui mereka. Sebuah pertempuran besar telah terjadi di tempat lain, tapi sisi ini, yang seharusnya menjadi pertempuran yang paling menarik perhatian, memiliki dua orang yang saling berhadapan seperti pilar kayu. Mereka tidak menunjukkan jejak akan bertarung. Tentu saja, penampilan luar semacam ini secara alami hanya bisa dilihat oleh seorang ahli biasa. Di mata mereka yang memiliki penglihatan yang baik, mereka secara alami akan memahami bahwa Tian Huozunze dan Tian Xuangzi baru saja mengalami bentrokan yang berbahaya. Aura kedua belah pihak terkunci satu sama lain. Selama aura salah satu dari mereka berfluktuasi bahkan sedikit karena peristiwa eksternal, mereka akan segera menarik serangan yang benar-benar seperti badai. Seorang elit Douzun biasanya tidak bertarung, tetapi ketika mereka melakukannya, mereka akan melepaskan serangan yang benar-benar menakutkan. Perubahan alam secara alami tidak luput dari perhatian kelompok Tianxi. Ekspresi mereka segera berubah sedikit saat mata mereka tenggelam saat melihat 5 roh api di sekitar Xiaoyan. Jangan tunda lagi, menyerang. Tianxi merasakan sedikit kegelisahan di dalam hatinya. Ekspresinya suram saat dia membanting tongkat jalan berbentuk ular di tangan ke bawah, dan dia berteriak dengan suara yang dalam. Bing Xuan dan Bing Hua sedikit mengangguk setelah mendengar kata-kata Tianxi. Mereka melipat tangan mereka dan aura sedingin melonjak dengan cepat. Segera, itu berubah menjadi dua pedang es yang berkedip-kedip. Benang udara dingin tulang terus merembes keluar dari mereka. 5 roh api berlama-lama di sekitar tubuh Xiaoyan. Api panas terus-menerus keluar dari tubuh mereka. Temperaturnya yang tinggi bahkan menyebabkan ruang itu sendiri terdistorsi. Xiaoyan berdiri di tengah roh api. Ekspresinya tenang. Pada saat tertentu, dia mengangkat alisnya saat angin dingin yang tajam menandakan dari belakangnya. Menyerang tempat fatal di belakang kepalanya. Xiaoyan tidak menggerakkan tubuhnya saat menghadapi serangan angin dingin yang tiba-tiba meletus. Roh api serigala dan macan tutul di samping memancarkan suara rendah dan dalam. Dua gelombang api keluar dari mulut mereka dan sepenuhnya menutup udara dingin yang mengalir deras dengan cara yang eksplosif. Teknik mengusir api 5 cincin, dalam formasi. Serangan mendadak yang meletus juga memecah kebuntuan. Rasa dingin melintas di mata Xiaoyan. Segel yang dibentuk oleh tangan berubah tiba-tiba saat teriakan dingin keluar dari mulut. Setelah teriakan Xiaoyan terdengar, 5 roh api di sana mengeluarkan suara, swoosh, saat mereka melakukan latihan keluar, membentuk bentuk segi 5. Mereka benar-benar menutupi area dalam radius 100 meter saat mereka bergerak. Mengaum, raungan rendah dan dalam dipancarkan dari mulut 5 roh api. Segera, 5 pilar api dengan warna berbeda ditembakkan dari mulut mereka. Setelah itu, mereka menembak langsung ke tubuh satu sama lain, membentuk bentuk cahaya segi 5 yang sempurna. Setelah pilar api dipancarkan ke tubuh satu sama lain, permukaan kelima roh api itu memancarkan kilau cerah. Banyak pilar cahaya muncul dari tubuh mereka. Mereka segera mulai keluar dan berubah menjadi banyak sinar cahaya yang mulai menggambar bentuk formasi besar yang misterius. Sinar cahaya saling bersilangan dan mengorbit. Dalam waktu singkat, mereka benar-benar telah menciptakan formasi cahaya yang sangat rumit di langit. Formasi cahaya baru saja terbentuk ketika tirai api yang terang meluncur turun, menutupi ruang dalam radius 100 meter di dalamnya. Tianxi dan dua lainnya juga terjebak dalam tirai api ini. Perubahan mendadak yang tidak terduga ini menyebabkan ekspresi kelompok Tianxi berubah. Tubuh mereka bergerak dan berkumpul. Semua tangan mereka bergerak dan aura dingin yang agung melonjak keluar. Akhirnya, mereka dengan keras menabrak tirai api di sekitarnya. Namun, yang dilakukannya hanyalah menyebabkan tirai api sedikit berfluktuasi.
Aura dingin mereka secara otomatis menghilang saat bersentuhan dengan tirai api. Outsi, energi afinitas api dalam formasi ini benar-benar terlalu pembohong dan keras. Douqi di dalam tubuh kita sedang ditekan, ekspresi Bingxuan berubah saat dia mendengar beberapa kata setelah merasakan bahwa serangannya telah sangat melemah. Wajah Tianxi suram, tatapannya gelap dan padat saat dia melihat Xiao Yan, yang juga berada dalam formasi hebat ini. Dia berbicara dengan nada tegas, tidak perlu panik. Terlepas dari berapa banyak taktik yang dimiliki bocah ini, dia pasti tidak akan bisa mengalahkan kita bertiga. Oleh karena itu, jangan panik dan kehilangan fokus. Xiao Yan memandang kelompok Tianxi dalam formasi dan tertawa dingin, itu mungkin tidak pasti. Segel tangan dari tangan Xiao Yan tiba-tiba berubah setelah suaranya terdengar. Setelah transformasi tangannya, tirai api di sekitarnya mulai membentuk riak. Segera, api cemerlang 5 warna melonjak keluar darinya. Setelah itu, ia berubah menjadi lautan api yang mengisi formasi cahaya. Api 5 warna itu sangat indah. Namun, ketika nyala api ini muncul, bahkan ekspresi Tianxi menjadi jelek meskipun dia memiliki kekuatan karena dia dengan jelas merasakan semacam energi destruktif yang tidak biasa di dalam nyala api. 3 jenis api surgawi, 1 jenis api binatang, dan 1 jenis api matahari misterius. 5 jenis nyala api menyala dan saling merangsang. Ciptaan terakhir hanya bisa dijelaskan dengan kata, menakutkan. Api membakar langit yang membakar. Ekspresi Xiao Yan sedingin es. Douqi di dalam tubuhnya terus melonjak keluar. Akhirnya, itu memasuki tirai api di sekelilingnya. Jarinya tiba-tiba menunjuk ketiga kelompok pria Tianxi di bawah. Api 5 warna yang luar biasa menakutkan segera muncul seperti binatang buas saat menyapu ke arah kelompok Tianxi sambil ditemani oleh ruang yang terdistorsi. Xiao Yan saat ini telah mencapai kekuatan bintang 7 Douzong setelah melepaskan perubahan misterius 3 misterius. Tidak banyak jarak antara dia dan Tianxi. Setelah menambahkan kekuatan pertarungan yang meletus dari teknik mengusir api 5 cincin, bahkan Tianxi tidak bisa menahan perasaan kaget di dalam hatinya. Ekspresi Tianxi sedikit berubah saat melihat nyala api berwarna-warni menyapu dari segala arah. Bingxuan dan Binghua di belakangnya merasakan kepala mereka menjadi mati rasa. Mereka bisa dengan jelas merasakan kekuatan yang sangat keras dan merusak dalam nyala api yang indah. Kekuatan destruktif semacam ini adalah sesuatu yang bahkan seseorang yang licik Tian dia perlu memperlakukannya dengan serius. Jika tidak, dia hanya akan mati di tempatnya. Pada saat ini, Penatua Tianxi yang sangat bangga tidak bisa membantu tetapi memberikan perkiraan buruk yang dia buat untuk Xiao Yan.